Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, untuk materi yang ketiga, pelajaran 3 tentang hewan yang halal dan haram dikonsumsi, Ustadz jelaskan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan barokah dan manfaat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Anak-anak, terkait dengan makanan hewan yang halal dan haram, jadi hewan itu ada yang halal, ada yang haram. Kita harus mengetahuinya. Seperti apa hewan yang halal? Jenis-jenis hewan yang halal. Hewan yang halal dikonsumsi umat Islam digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, anak hewan yang hidup di darat ya, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kijang, menjangan, kancil, dan kelinci. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bi bahimatul an'am." Surat Al-Maidah 1. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Jadi al-an'am ini maksudnya adalah hewan ternak ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang dimaksud dengan dengan al-an'am adalah hewan apa? Hewan ternak. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan, merpati, dan burung pipit. Ya, itu semua halal. Karena dalam hadis dijelaskan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma khair an luhumil humuril ahliyati wa azina fi luhumil khayli, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai. Daging keledai itu haram anak-anak ya, walaupun liar ataupun peliharaan, dan mengizinkan untuk makan daging kuda. Daging kuda halal. Yang C, semua jenis daging hewan halal dipotong. Yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Walaupun halal, sapi halal, tapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau disembelih dengan menyebut nama Allah, hukumnya halal. Kemudian lagi ada lagi yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang. Semua bangkai itu haram hukumnya kecuali belalang dan ikan ya. Boleh dimakan. Ya, tapi jangan langsung dimakan, digoreng dulu. Kemudian lanjutkan yang E. Hewan-hewan yang hidup dalam air, baik laut maupun air tawar, itu semua halal anak-anak, kecuali hewan itu beracun. Ada termasuk kayak ubur-ubur itu ya beracun. Itu hewan laut, padahal semua hewan laut halal, tapi karena beracun maka menjadi haram. Selainnya itu halal anak-anak. Kemudian hikmah dihalalkan daging hewan. Apa hikmahnya? Agar manusia taat pada ketentuan Allah SWT, cinta kepada hal yang baik, menerima dan menaati anugerah Allah SWT. Itu. Dan mensyukuri nikmat Allah SWT, menjaga kesucian fisik dan rohani. Kalau kita menjaga diri kita dengan memakan makanan yang halal, insya Allah pikiran, hati kita, fisik kita akan diberkahi kesehatan oleh Allah SWT. Selanjutnya anak yang B, hewan yang haram. Hewan yang haram yaitu hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam karena dilarang oleh Allah. Kenapa harus dilarang sama Allah? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Diharamkan supaya manusia itu menghindarinya makanan yang haram. Karena apa? Hewan yang diharamkan itu mengandung hal-hal yang tidak baik bagi pikiran dan tubuh kita anak-anak. Ya, contohnya babi. Kenapa kok diharamkan? Karena kalau kita makan babi mengandung penyakit, kita akan rusak badan kita. Termasuk di ayat surat Al-An'am ada dijelaskan ya. Al-Maidah juga jelaskan khinzir itu haram hukumnya babi. Kemudian anak hewan-hewan yang hidup di air. Mohon maaf anak-anak, selanjutnya adalah beberapa jenis hewan yang haram.
Di antaranya yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu hewan yang haram. Dijelaskan bangkai yang seperti apa, Ustaz? Di surat Al-Maidah ayat 3 dan syariat Islam, hewan yang diharamkan dimakan yaitu sebagai berikut. Al-munhaniqah. Al-munhaniqah yaitu hewan yang mati karena dicekik atau tercekik, baik dengan dicekik atau menghempitkan leher hewan tersebut dengan meletakkan kepala pada tempat yang sempit dan sebagainya. Ya, mati karena kecepit lehernya, mati, itu bangkai yang haram. Al-mauquzah yaitu hewan yang mati karena dipukul atau dipukul misalnya dengan tongkat dan sebagainya. Kamu mangkel sama ayam karena sosial buang kotoran sembarangan di rumah kamu, akhirnya kamu pukul, mati, itu bangkai, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimasak. Kemudian yang ketiga, al-mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi seperti jatuh ke dalam sumur, jatuh dari atas gunung terus ke bawah mati, itu namanya bangkai al-mutaraddiyah. Yang keempat, an-natihah yaitu hewan yang mati karena baku hantam atau ditanduk dengan hewan lainnya. Ya, ada hewan aduan terus bertengkar, akhirnya salah satunya meninggal, mati, padahal itu hewan halal, tapi karena matinya itu bertengkar atau ditanduk, dihantam sama hewan lainnya, maka itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ma'akala subu'u yaitu hewan yang mati karena sebagian tubuhnya dimakan oleh hewan buas. Contohnya ada kambing dimakan buaya, dimakan sebagian perut ke bawah, perut ke atas itu masih ada tapi mati, tidak boleh, itu tidak boleh dimakan. Kecuali kalau hewan itu masih hidup, dimakan kakinya tapi hidup, kemudian kalian sempat sembelih, boleh dimakan, tapi bagian tubuh yang terpisah tidak boleh dimakan. B, daging babi. Kenapa kok diharamkan, Ustadz, daging babi ini? Karena manusia tahu kalau daging babi itu mengandung penyakit dan dagingnya kotor, najis. Menurut ilmu kedokteran sekarang mengakui bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka daging babi merupakan salah satu penyebab timbulnya infeksi cacing pita yang sangat berbahaya. Ini diharamkan. Termasuk anjing juga haram. C, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Walaupun kalian punya sapi, kambing, tapi kamu sembelih tanpa nyebut nama Allah, atau hanya disembelih gitu aja, atau juga menyebut nama lainnya selain Allah, maka itu menjadi bangkai atau itu haram dimakan. Selanjutnya anak-anak, yang D, hewan yang disembelih untuk berhala atau untuk sajian, atau dipersembahkan untuk berhala, untuk dewa. Walaupun hewannya hewan halal tapi disembelihnya untuk persembahan selainnya Allah, maka menjadi haram. E, hewan yang bisa hidup dua alam dalam waktu yang lama. Ada hewan kayak kepiting, ya, penyu, katak, buaya dan semacamnya, itu hewan yang lama, di darat hidup lama, hidup di laut, di air lama hidup. Maka hidup dua alam ini haram hukumnya untuk dimakan. Nah, kalau yang di luar tidak Allah dalam waktu yang agak lama dia mati, maka dia dikatakan hidup satu alam. Contohnya kayak apa? Itu ikan tuna. Kalian angkat ke darat, hidup masih kelepek, tapi lama-lama kan mati. Maka di darat tidak bisa hidup, hidupnya di air atau di laut. F, hewan yang bertaring kuat seperti singa, ya, serigala, anjing, monyet, itu taringnya kuat, itu buas, itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Yang G, hewan yang berkuku tajam. Hewan yang berkuku tajam ini dilarang, tidak boleh dimakan, seperti kucing, ya, kucing, burung elang, burung hantu, beruang dan semacamnya, kukunya tajam, itu tidak boleh dimakan. H, hewan yang digunakan untuk membunuhnya seperti ular, kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus dan semacamnya, ini diperintahkan untuk dibunuh. Jadi hewan yang seperti ini diperintahkan untuk dibunuh, tidak boleh dimakan, haram hukumnya. I, hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung pelatuk dan burung suradi,
Ini tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh dimakan. Haram. Yang J, hewan yang kotor dan menjijikkan. Ada beberapa hewan yang menjijikkan, yaitu hewan hasyarat, hewan bumi yang kecil-kecil seperti ulat, kecoa, kutu, ulat, lalat dan semacamnya. Itu menjijikkan, tidak boleh makan. Termasuk cacing itu, cicak itu menjijikkan, tidak boleh dimakan ya. Kemudian yang ketiga, hikmah dilarangnya masuk hewan yang diharamkan. Agar kita taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Karena yang memerintahkan Allah dan baginda Rasul untuk tidak makan makanan yang haram, maka kita taat kepada Allah dan juga baginda Rasul. Menjauhkan diri dari sikap rakus dan ceroboh, tamak ya. Masak semua dimakan, ulat dimakan, yang ada dimakan, cacing, semut dimakan, itu tamak namanya. Makanya kita tidak boleh rakus, yang hal-hal yang haram tidak boleh dimakan. Menjaga kesehatan diri dari lingkungan supaya hidupnya sehat, nak, tidak gampang nak penyakit. Nah, sekarang syarat dan tata cara menyembelih hewan. Hewan halal kalau disembelih dan itu menjadi boleh atau boleh dimakan. Syaratnya apa aja? Penyembelih harus beragama Islam, ya. Tahu caranya nyembelih sesuai syariat agama Islam. Walaupun Islam tidak tahu caranya, jangan nyembelih. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu, ya. Sapi halal, kambing halal, unta halal boleh disembelih. Kalau selainnya itu kayak babi, anjing tidak boleh, walaupun disembelih tidak boleh, haram. Atau sapi tapi hasilnya mencuri, hasilnya menipu, punya orang disembelih tidak boleh, haram. Nah, yang C, alat penyembelih harus tajam, nak. Kenapa kok tajam? Supaya mempercepat proses kematian hewan. Kasihan kalau lama, kalau tumpul. Yang terasa adalah sakit dan tersiksa, menderita hewannya. Yang D, tujuan menyembelihan semata-mata untuk ridhaan Allah, niat karena mendapatkan ridha Allah, itu ya. Nah, yang terakhir, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya akan semakin baik agar hewan disembelih tidak tersiksa. Kalau tidak tajam, tumpul, kesek, diulang-ulang, sakit, rasanya sakit, ya. Tapi kalau langsung dibeleh, langsung terbelah, itu maka namanya mempermudah dan tidak tersiksa. Yang B, sebaiknya tidak mengasah pisau yang digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh ya, kamu nyembelih diasah, dipertajam, tapi di depannya hewan yang mau disembelih, tidak boleh. Harus disembunyikan supaya hewan tidak melihat, kasihan. Ya. C, menghadapkan ke arah hewan ke arah kiblat, ya, menghadap ke barat. Nah, yang D, membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. Jadi posisinya itu ada di utara, ya, berlainan dengan orang yang mati. Kalau mati kan kepalanya ada di utara. Mohon maaf, kalau yang hewan disembelih itu posisinya menghadap barat, tapi kepalanya berada di sebelah selatan, atau lambung kiri, kaki kiri berada di bawah. Itu anak-anak lebih jelasnya ya. Kemudian membaca basmalah saat disembelih. Bismillahirrahmanirrahim minimal. Dibaca tambah lagi bismillah, Allahu akbar, tambah sholawat boleh. Yang penting jangan sampai tidak menyebut nama Allah. F, menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Jangan lama-lama. Mau nyembelih disiksa masih nunggu lama, akhirnya sakit, kasihan sapinya. Kalau bisa segera disembelih. Yang G, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Jadi ada dua urat dalam lehernya itu, dua urat. Yang pertama urat kerongkongan sama urat tenggorokan harus putus. Kalau tidak putus tidak sah. Nah, kalau sudah putus, makanya kalau menyembelih itu dilihat, cek, ada yang ngecek, ada yang nyembelih, ada yang melihatkan. Oh, sudah putus semua baru sah. Kalau tidak putus segera diputuskan yang kedua-duanya. H, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Kalau kepalanya mau diputus, diputus, jangan waktu masih ada nyawanya. Ketika sudah betul-betul mati tidak gerak, baru boleh diputus, anak-anak ya. Kasihan. Jadi selesaikan dulu, habiskan dulu nafasnya biar tidak gerak. Kalau sudah tidak bergerak, sudah mati, betul-betul mati, maka boleh diputus atau dipatahkan.
Terima kasih anak-anak, hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan barokah manfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum.